Lama saya tidak membahas tentang wali-walian ya teman-teman. Ada pengakuan dari seorang kiai yang baru saja diangkat kiai. Dulu-dulunya dia dipanggil sebagai Gus, yaitu Gus Fuad Pleret. Ya, Pleret apa? Di situ dia menyatakan bahwa seorang wali, ya ada seorang wali yang pada zaman ini menjabat dari 3 pangkat teman-teman. Yang pertama dijuluki sebagai penerus Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus yang kedua dijuluki sebagai Prabu Siliwangi. Dan sekarang dia dijuluki sebagai Sunan Kalijogo. Wede, kasih plus. Dan kalau saya pribadi menyebutnya adalah Wali Sontoloyo. Ya, saya menyebutnya Wali Sontoloyo. Yang dimana orang ini memang benar-benar Sontoloyo. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jadi teman-teman, kalau kalian ingin menyimak beberapa poin ya tentang pembahasan mengenai Wali Sontoloyo ini, ada beberapa video saya pembahasannya. Namun tetap di Indonesia itu memang banyak orang-orang Muslim yang sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan nilai-nilai keramat-keramat palsu seperti ini. Banyak. Dan rata-rata orang-orang yang masih awam, yang ketika diberikan nasihat mereka ngeyel, ngeyeliun, ya, ngeyeliun dan kuburiyun. Pasti mereka ini berkiblat kepada kuburiyun dan ngeyeliun, teman-teman. Mereka tidak mau sudah jadi wali, teman-teman. Pokoknya ketika orang sudah diberi klaim wali, meskipun orang itu stres, orang itu dalam gangguan jiwa, orang itu seperti ini, ujung-ujungnya tetap wali. Coba kita simak penjelasannya. Seperti apa pengakuan dari Kiai Fuad Pleret, saya panggil Kiai sudah. Kiai Fuad Pleret yang menyatakan Gufron sebagai Sunan Kalijogo. Karena kita kehadiran Abuya Mama Gufron, setelah kita mendengarkan nilai-nilainya Kanjeng Sunan Kalijogo, Abuya Mama Gufronnya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo saat ini. Oh, begitu ya teman-teman. Setelah kita mendendangkan, menyanyikan, mensyairkan, melagukan ilir-ilir apa namanya Sunan Kalijogo, ternyata aduh, ya Gufron Sunan Kalijogonya zaman ini. Lanjut dulu. Maka oleh karena kehadiran beliau kita mohonkan dulu kok bisa ada pemahaman seperti ini? Orang-orang Sontoloyo dianggap wali. Wali Allah lagi. Wali Allah, walinya Allah pencipta langit dan bumi. Wali Allah. Aduh. Malu ya saya ya. Malu teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti yang salah Wahabi. Karena Wahabi itu tidak percaya keramat, tidak percaya goib, tidak percaya wali. Kan bagi orang Salafi, mereka hanya berkiblat kepada tekstual Al-Quran. Ketika Al-Quran menyatakan, di surat Yunus menyatakan bahwa sesungguhnya para wali-waliku tidak ada keraguan di dalam dirinya. Tidak ada rasa takut. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa. Dan kata Al-Imam Syafi'i, kalau orang dianggap wali, dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air. Jangan dulu kalian percaya kecuali dia sudah diukur dan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau sudah diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menyimpang, berarti wali setan. Nah, bagi kalian, kira-kira orang seperti Gufron, wali apa? Allahu Akbar. berkah doa dari beliau. Iya, berkah doa dari beliau. Makoli inna rahmatan. Jadi Kiai Imad sama siapa kemarin itu Kori ya. Allah makali inna rahmatan pondok pesantren, wa makali inna rahmatan ilmu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Yang sekarang Kori sudah berkiblat lagi kepada Ba'alawi, katanya ingin membela Ba'alawi. Dulu sempat amin-aminan dia di sisi Gufron, teman-teman. Ya Allah, ya Allah. Saya bingung, ya. Saya bingung dengan mereka itu. Dikit-dikit mereka berafiliasi, dikit-dikit mereka tercerai-berai, dikit-dikit mereka saling cakar. Wa makali inna rahmatan ilmu. Saya di sini tujuannya untuk memecah belah, teman-teman. Ya, Harry Pras kalau dijuluki pemecah belah umat, jelas saya pemecah belah umat. Saya memecah belah antara orang Sontoloyo seperti Gufron dengan orang-orang yang masih mau, ya. Karena yang waras sudah alhamdulillah semakin banyak. Yang waras dari faham-faham seperti Gufron ini sudah banyak. Tapi mereka yang masih setengah waras ada. Makanya kata Ustadz Yazid Jawas rahimahullah bahwa ketika kita mendakwahkan tauhid, maka
Dakwah tauhid ini nggak boleh ada remnya. Harus diulang-ulang. Seperti roda yang berputar terus. Tauhid itu didakwahkan. Karena semakin kita berhenti mendakwahkan tauhid, maka orang-orang Sontoloyo semacam Gufron, semacam Pleret, semacam siapapun itu yang mendakwahkan tentang wali-wali keramat akan selalu bermunculan. Dan manusia akan selalu lahir, teman-teman. Kita mengantisipasi orang-orang yang baru lahir, orang-orang yang awam, orang yang baru belajar, agar tidak terjerumus kepada faham-faham Sontoloyo semacam Gufron. Karena apa, teman-teman? Pembodohan publik. Tapi ketika ada orang yang selalu tidak setuju kepada Heri Pras, ketika Heri Pras membahas jogetan, orang zikir solawat sambil jogetan, dibela dengan mereka. Saya tidak terima di situ karena solawat adalah kalimat yang mulia, berzikir juga kalimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dijogetin, maka yang salah Heri Pras, teman-teman. Yang benar yang jogetan, teman-teman. Sampai dibela sama Kiai Singa. Singa itu. Ya, kata Kiai Singa itu boleh dijogetan, teman-teman. Laki-laki tidak boleh joget seperti perempuan. Joget seperti perempuan, teman-teman. Wali pokoknya. Wahabi yang salah. Ketika kita membahas seperti Gufron, orang yang dikatakan goblok sama mereka, ya orang seperti saya. Orang seperti mereka yang percaya kepada Gufron, cerdas. Mereka ini saking Sontoloyonya, orang-orang gila pun dianggap wali sama mereka, berkeramat, ronsen kuburan. Saya dari kemarin ketika saya membantah khurafatnya para habaib, saya tidak pernah sedikit pun membela orang yang berseberangan dengan habaib seperti Fuad Pleret. Pokoknya seperti golongan Fuad Pleret, saya tidak mendukung mereka. Saya juga tidak mendukung Mbak Alawi. Saya ada di tengah, siapapun nih yang khurafat, saya hantam dua-duanya. Karena saya ingin mencerdaskan umat dari TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Yang dimana khurafat ini di Indonesia semakin marak, teman-teman. Ketika kita mengedukasikan, pembelanya juga ada. Dan pembelanya bagaimana? Yang mencari pembenaran. Sampai-sampai membawa hadis dhaif, hadis palsu, hadis bermasalah. Bahkan tidak ada hadisnya mereka bawa-bawa, bikin-bikin sendiri dalil. Akhirnya apa? Muncul orang-orang semacam Gufron ini, majeng-jeng. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Maqali inna kaliya latla qali inna kaliya malaikatukum ma'alayya mafil maut. Dijaga sama siapa namanya? Sama Banser. Maqali inna kaliya latla qali inna kaliya malaikatukum. Memang jelas, teman-teman, kalau kalian menjuluki saya pemecah belah, ya saya pemecah belah umat dari orang-orang semacam Gufron ini. Ya kalau kalian tidak ingin dipecah, ya silahkan ikuti Gufron. Dan sekali lagi saya sampaikan, Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Pikir sendiri.